Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat studi, pada video kali ini saya sudah berada dengan sahabat-sahabat saya, yang dimana sahabat saya ini membuat sebuah mesin yang terlihat di video pada kali ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan bertanya secara langsung kepada sahabat-sahabat ini. Nah, sebelum saya bertanya ke yang lain-lainnya, alangkah baiknya sahabat-sahabat kita memperkenalkan diri. Silahkan Kang, akan memperkenalkan dirilah siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prajas. Saya mahasiswa dari Politeknik TIDC jurusan Mekanik Industri dan Desain. Kemudian ada teman saya juga. Nama saya Buyung Setiono, sama saya juga dari Politeknik TIDC dengan jurusan Mekanik Industri dan Desain. Ya. Gitu. Oke, sahabat studi, itu nama sahabat-sahabat saya. Nih Kang, saya mau tanya, Ya, Pak. ini teh mesin apa sih namanya? Nah, jadi untuk ini itu adalah mesin pencacah limbah kelapa. Pencacah Ya, limbah kelapa. Ya, betul. Ini ide dari mana Akang sehingga buat mesin pencacah limbah kelapa? Ide dari mana itu? Jadi ide awalnya itu kita terinspirasi dari lingkungan sekitar, Pak, dan berita-berita di media sosial. Khususnya kita berdua mencari beberapa informasi dari pengolahan limbah-limbah kelapa sebelumnya. Kebanyakan di kita itu baru ada hanya pengolahan limbah serabut kelapa, kebanyakan di kita tuh. Kemudian dan sedangkan di banyak hasil yang kita dapat itu bisa jadi selain serabut kelapa bisa jadi sumber daya yang lain, dari mulai bahan bakar biobriket yang banyak lebih ke internasional gitu, Pak. Nah, sehingga kita terpikir gimana caranya pengolahan limbah kelapa ini tidak hanya di serabutnya saja, melainkan baik batoknya juga bisa. Oh, jadi ini teh bukan hanya serabutnya saja mesin ini. Ya. Jadi semua misalkan kelapa kan utuh. Betul. Utuh itu bisa diolah atau dihancurkan di sini. Iya, Pak. Betul, Pak. Nanti berupa serabut-serabut nantinya. Iya, Pak. Nanti paling kita diolah lagi antara mana aja yang batok kelapanya, mana aja yang serabut kelapanya. Oh, gitu. jadi Iya. fungsinya, pemirsa, fungsinya bahwa mesin ini adalah untuk menghancurkan berarti ya. Menghancurkan kelapa. Jadi bukan hanya serabutnya saja, termasuk batoknya, cangkangnya. Iya. Kan kalau di jalan-jalanan sering kita lihat minuman kelapa, tukang es kelapa ya, tukang es kelapa. Itu kan si batok-batoknya atau si apanya cangkangnya ya. Cangkangnya itu kan banyak ya dibuang. Kemudian itu pun ketika dibuang banyak menyita tempat ya. Kalau satu karung itu paling berapa kepala? Ya kepala kelapa gitu ya. Tapi kalau posisinya sudah dihancurkan semua ini, mungkin beberapa ratus atau itu bisa dimasukkan ya. Jadi karena sudah serabut ya. Oke. Tadi inspirasinya salah satunya ada lihat di lapangan gitu ya. Di media-media juga lihat seperti itu. Kemudian Anda kembangkan ya. Oke Kang, biar lebih jelas juga ini dalam mengulas mesin apa? Mesin pencacah limbah kelapa. Mesin pencacah limbah kelapa ini, biar lebih jelas nih pemirsa, komponennya ya, komponennya saya ingin tahu juga. Nih komponennya kan ini desainnya udah seperti ini. Kalau desainnya ide dari mana sih bisa desainnya udah bentuknya seperti ini gitu? Oh, ide awal sih kita berdua sebenarnya sudah merencanakan dari awal tuh gini, Pak. Kita lihat dulu yang ada di pasaran gitu kan. Kalau dibandingkan yang udah di industri, dia kebanyakan itu mesinnya itu panjang dan itu banyak makan tenaga gitu, Pak, untuk ininya juga. Dan akses mobilitasnya juga pun sulit gitu, Pak. Makanya kita sederhanakan bagaimana ukurannya supaya bisa lebih kecil. Nah, kemudian dari situ kita terpikir ide-ide mesin apa saja yang sudah ada di kampus sebelumnya. Kemudian kita kembangkan, kolaborasikan gitu, Pak, antara mesin yang ada di industri di lapangan dan yang ada di kampus. Jadilah seperti ini, Pak. Berarti akang-akang ini sebetulnya sudah explore ya. Betul, Pak. Sudah Betul. explore
mencari banyak referensi, Ya, betul. kemudian dari semua referensi yang dicari itu, ya sudah diputuskan bahwa bentuknya Ya. baiknya dicoba seperti ini kan, seperti ini kan, ya mungkin pernah mencoba-coba bentuk lain atau memang peaknya udah seperti ini pas waktu ngedesain. Awalnya mencoba bentuk lain udah sih Pak, Mm-mm. cuma karena ukurannya yang terlalu besar dan terlihat seperti kurang menarik juga gitu, sehingga kita buat model-model yang Menarik gitu ya, bagus gitu ya. yang belum ada di pasaran gitu. Ya ya. Oke, kemudian nih saya ingin melihat rangkanya ya. Rangkanya bentuk seperti begini, kira-kira kenapa sih bentuk seperti ini? Sebetulnya kita mendesain bentuk seperti ini Pak, kita banyak lihat di lapangan bentuknya kan rata-rata dia simetris rata, dia bentuknya kotak gitu. Nah, untuk bentuk kotak dan kita kan desainnya yang kotak biasa, dia getarannya kalau semakin tinggi dia nggak efisien untuk si mesinnya. Ya. Jadi bahkan bisa kayak mesinnya jalan sendiri tuh Pak. Ya, Nah, getar ya. Iya, karena vibrasinya yang tinggi. Nah, itu juga kan bahaya, nggak safety Pak. Oke. Makanya kita dibikin bentuk seperti ini karena dia strukturnya dia lebih kokoh dan lebih stabil Pak untuk menahan getaran. Salah satunya itu ya yang menjadi pertimbangan Anda. Betul. Ini kalau boleh tahu untuk material untuk bahan rangka ini ukuran berapa Kang? Sebenarnya kalau untuk materialnya sendiri Pak, kita pakai besi siku, Besi siku. 5 cm kali 5 cm dengan tebal 5 mili. Nah, seperti itu Pak. Banyak itu di pasaran berarti ya? Nah, kita pilih besi siku ini karena yang pertama dari kekuatannya sendiri memang sudah teruji kan Pak, dari bahannya, materialnya, dan kemudian dari pasaran pun kita mudah menemukannya. Mudah menemukannya. Ya, kemudian yang selanjutnya dalam manufakturnya untuk pembuatannya lebih mudah Pak gitu. Oke. Untuk besi siku ini. Ya pekerjaannya lebih mudah ya. Iya, Pak, Banyak di lebih mudah. pasaran bahannya. Kemudian pekerjaannya lebih mudah. Betul. Ini mungkin pekerjaan pakai sambungan apa-apa ini? Las atau apa? Ini kita pakai metodenya las listrik. Las listrik saja ya. Iya. Nah, artinya Pengawasan listrik. las Pak. listrik juga banyak katanya ya. Iya, banyak. banyak. Nah. Oke, kemudian kalau ini apa ini? Ini Kalau ini komponennya cover bawah Pak. cover bawah. Ya, dia fungsinya untuk setelah hasil yang sebagai output ya. Output dari proses pencacahan itu dia keluarnya dari sini Pak. Ini plat berapa? Dia menggunakan material besi. S45C. Steel, Ukuran tebalnya ini dia 2 mili. mili ya. Iya, Pak. Kayak 2 mili. Ini juga steel kan sama ya? Sama Oke. Steel juga. Kemudian kalau atas ini apa? Kalau yang ini dia cover Cover atas. Ya ini untuk inputnya Pak. Untuk Inputnya input. karena dia masuknya kan dari sini. Oh, masuknya di sini ya. Ini bisa dibuka ya. Oke. Bisa dibuka. Nih pakai engsel ya. Ya. Pakai engsel. Kemudian ini tadi apa bisa dibuka? Oh bisa Pak. Coba Kang dibuka. Kita buka ya. Hati-hati. Siap. Hati-hati Kang. Hati-hati. Ini karena sistem knockdown. Oh ya. Nah, berarti ini bisa dibuka ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi kita bisa lihat Untuk perawatannya dia lebih Oke, mudah. oke. Jadi pemirsa ini antara rangka bawah dengan rangka atas ini bisa dibuka ya. Artinya ketika ada menemukan suatu trouble masalah bisa dengan cepat lah kita ya melakukan perbaikan itu ya. Oke. Kemudian ketika dilakukan itu pemakanan ini enggak ikut getar atau lari atau gimana? Sebetulnya kalau untuk vibrasinya sendiri itu masih ada sih Pak. Tetap ada, Pak. Ya, cuman tidak begitu ini karena dari materialnya sendiri ini udah kokoh, amat kokoh lah saya bilang gitu. Ya, ya. Sehingga ya aman sih Pak. Ya, aman lah, Dalam ya. pengoperasiannya juga. Oke, kemudian ini ada apa lagi ini bisa dijelaskan? Jadi untuk komponen ini sendiri dari sini ada bagian rotor. Rotor itu satu tuh ini dinamakan rotor. Ini yang berputarnya. Ini terdiri dari shaft, poros, kemudian ada pillow block sebagai bantalan. Kemudian ini ada sleeve sebagai pengunci pisau ini, pisau putar atau blade rotary. Nah, untuk blade rotary-nya ini terdiri dari 16 pieces. 16 piece. Ya. Terbuat dari apa ini Ini materialnya? sama Pak, flat strip.
Flat strip. S45C juga Ah. ya. Betul. Kemudian kalau ini diameter berapa ini Cuma poros ini? untuk porosnya ini dia dikasih diameter 30 Pak. Kasih 30. Alasannya Maksudnya untuk kokoh aja lebih mudah atau sih, Pak. Lebih mudah dalam pembuatannya, kemudian Banyak di pasaran banyak juga, Pak. pasaran juga Pak. jadi nggak Iya. terlalu banyak Iya. melakukan proses produksinya Betul, nanti Pak. ya. Iya, Karena kan betul, 30 itu banyak di 30. pasaran Iya, ya. Pak. Iya. Paling kita lakukan proses finishing saja ya. Betul, Pak. Betul. Oke. Kemudian kalau boleh tahu nih Kang, Siap. kesulitan kira-kira kesulitan apa dalam membuat mesin ini? Kesulitannya apa? Kalau kami secara ini sih Pak, kalau kesulitannya sendiri itu dari mulai pembuatan komponen sih Pak. Seperti ini Pak, pemotongan pisau duduk. Karena pisau duduk ini kan tebal ya Pak. Sedangkan bentuknya ini dia ada kayak radiusnya gitu. Itu kita potong menggunakan mesin blender. Oh, ke blender Nah, ya. itu cuma potongnya. untuk dia finishingnya kan harus di blending lagi, digerinda lagi, terus untuk kurang-kurangnya kita rapikan lagi. Nah, itu butuh waktu lama sih Pak. Butuh waktu lama Iya, ya. betul. Oke. Kemudian nih Kang, kalau itu motornya motor apa? Kalau untuk engine-nya sendiri yang kita gunakan ini motor diesel. Penggeraknya motor bensin. motor bensin. Sebenarnya ini motor bensin Bensin. dengan 5, kapasitasnya 5,5 HP. Heeh. Ya, RPM berapa? Untuk RPM-nya RPM-nya sendiri 3.600. 3.600. maksimalnya. Iya, betul, Pak. Oke, 3.600. Kemudian Akang buat putarannya ini sehingga di apa? Ditransmisikan Transmisikan. menggunakan puli ini Pak. Jadi berapa Pulinya putarannya? sendiri menggunakan 1:7. Jadi dari putaran RPM yang besar tadi 3.600 ditransmisikan menjadi 560 Jadi RPM. lambat gitu. Iya Pak, Iya. lebih lambat. Lebih lambat ya. Betul. Oke. Betul Pak. Kemudian kalau ini bahan-bahan ini ada di pasaran atau buat? Kalau ini Akang banyak itu? Pak. Banyak sih Pak metodenya. Bisa Oh, kita banyak buat. ya. Ada juga yang udah jadi. Kebetulan kalau ini kita beli yang sudah jadi. Jadi kita tinggal proses machiningnya aja Pak untuk penyesuaian dengan sapnya. Oke. Jadi ini mesin itu ya kalau difungsikan sudah kita coba aja nanti ya. Boleh Pak? Iya. Kita coba Siap, Pak. hasilnya bagaimana supaya pemirsa juga melihat oh ini mesin bekerja dengan baik kan gitu. Ya. Oke. Kalau ini Kang, oke lah pasang lagi lah ini ya. Pasang lagi aja. Oke, ini cara memasangnya berarti ya. Wah, mantap lah. Oke, ini pemirsa, mungkin kalau misalkan mau kita coba, Ya. boleh coba hidupkan saja ya, Iya. dihidupkan Coba saja. coba, Bagaimana nanti hasilnya kita coba saja. Kang, hidupkan Kang lah. Untuk hidupkan ini kita nyalakan dulu motor bensinnya. Tapi RPM-nya sudah ada bahan-bahannya. Bisa langsung kita masukkan.
hasilnya ya. Iya Pak, berikut hasilnya. Oke, pemirsa, ini hasil dari mesin ini. Jadi yang tadinya kelapa, cangkang kelapa, nanti hasilnya akan seperti ini. Tadinya utuh seperti ini, utuh. kemudian hasil cacahannya seperti ini. Jadi utuh semua batok dan lain sebagainya ya. Bukan hanya yang kering saja, yang basah pun yang basah ya, bisa, yang Pak. basah pun Iya. bisa. Nanti akan seperti ini. Jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain-lain lagi dari hasil ini. Ini nanti ya ke karungnya juga, kalau dikarungin nggak Makan tempat. makan tempat ya. Betul. Dengan cara Betul, seperti Pak. ini Bisa ini lebih bisa lebih dipadatkan lagi. Betul Pak. Ya, kemudian itu ada pemilihan motornya, kenapa oleh motor bensin, nggak motor pakai motor listrik atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita rancang sendiri Pak, dari awal dari rangka, dari motor, kemudian dari bahan pisau, kita semuanya cari barang-barang, komponen-komponen yang ada di pasaran. Jadi ketika perlu maintenance, ada kerusakan di motor, kerusakan di rangka atau di komponen yang lain, mudah Pak menemukannya. Mungkin salah satu pemilihan juga Ya, dia bisa ini dibawa Ya, di itu, Pak. di tempat Dia bisa portable Pak. Kualitasnya nggak mudah Pak. misalkan di tempat nggak ada listrik pun. Betul. Karena ini kan ya, bahan-bahannya ya. dari bensin, dia bisa dipakai dimanapun. kan bisa seperti Ya, itu ya. betul, Pak. Oke, pemirsa, sahabat studi, demikian alat yang bisa diulas pada video kali ini. Mungkin sebelum ditutup ada saran nggak kira-kira dari Kang Adit dan Kang Buyung? Ya, untuk saran dari saya pribadi sih Pak, karena untuk mesin ini masih percobaan, mungkin bisa lebih dikembangkan. Bisa Ya, dikembangkan untuk lagi. diproduksikan massal, sebelum diproduksikan massal gitu Pak. Dari mulai kapasitasnya bisa mungkin lebih banyak gitu Pak. Kemudian atau seperti apalah bagusnya gitu. Intinya bahwa mesin ini kalau mau dikembangkan atau ada ide lain dipersilakan ya. Iya, silakan. Artinya silakan saja dari kepentingan kemungkinan untuk ini gitu. ya, dari kepentingan pengembangan ilmuwan ya kan seperti itu. Masyarakat juga Pak kan Mungkin masyarakat membutuhkan juga kan Pak. Iya, Pak. Masyarakat itu pasti membutuhkan mesin seperti ini. Iya, betul, Pak. Membutuhkan mesin seperti Iya. ini. Dan tentunya ini sebagai salah satu model. Iya. Sebagai salah satu model, kalau memang nanti mau dikembangkan, ini kelebihannya mungkin dipertahankan, kekurangannya dilengkapi. Kan itu kekurangannya dilengkapi, biar ya diinginkan nilai yang bagus, yang baik, Ya, ya, kan betul, seperti itu. Jadi kalau misalkan gini Kang, Iya. nanti di luar ada yang wah, saya tertarik, Kang Adit dengan Kang Buyung nih yang buat. Kalau ada yang pesen gimana? Bisa nggak? Siap sih Pak. Siap saja ya. Siap. Iya. Membantu masyarakat karena kita kan hidup di masyarakat luas Pak. Jadi kita kembalikan dah ke masyarakat gitu. Ya tadi kan Iya. awal musik ini dirancang berdasarkan banyak referensi juga, Iya, ya, betul. turun ke lapangan, Iya, Pak. kemudian artinya mencoba lah gitu ya, Iya. sehingga ya akhirnya diputuskan seperti begini kan. Iya. Nah, cuma nanti kalau memang ada yang mau mengembangkan, explore lagi, silakan ya. Silakan Pak. Oke, sahabat studi, itu yang tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, Kang Adit, Kang Buyung. Jadi kalau memang ada nanti pengembangan ke depannya dengan apapun itu dipersilakan. Dan kalaupun memang ada yang mau pesan, ini Kang Adit dengan Kang Buyung bisa membuat. Karena artinya kan tidak mudah ya membuat seperti ini. Artinya perlu perjalanan, perlu ekspor dan lain sebagainya. Sehingga jadilah seperti ini. Oke, sahabat studi, demikian ulasan video yang bisa disampaikan pada pertemuan pada saat ini, pada video saat ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Saya mundur, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like Dan subscribe. subscribe ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.